Di sini saya Sisko, saya akan menjelaskan materi tentang landasan asas dan prinsip-prinsip ekonomi koperasi. Nah, di sini sebelum saya masuk, bukan saya saja yang akan menjelaskan materi ini, tetapi ada beberapa teman yang akan menjelaskan materi ini. Oke, di sini saya akan menjelaskan pengertian opini dan jenis-jenisnya. Nah, sekarang saya masuk di materinya landasan operasional pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 Undang-Undang Koperasi. Nah, nomor 12 1967 Undang-Undang Koperasi nomor 25 1992. Nah, sekarang Undang-Undang Dasar 1945 pasal 3 ayat 1 perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Nah, dalam penjelasan antara ini dinyatakan bersama dinyatakan bahwa kemakmuran masyarakat yang diutamakan bukan kemakmuran perorangan. Nah, dan bentuk perusahaan yang sesuai dengan itu adalah koperasi, asas-asas koperasi. Nah, sekarang saya masuk di asas-asas koperasi. Nah, sebelum masuk asas-asas koperasi, di sini ada dua pengertian asas-asas koperasi. Nah, yang pertama adalah koperasi kekeluargaan dan yang kedua adalah koperasi gotong royong. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu dan sekarang saya akan menjelaskan yang pertama adalah koperasi kekeluargaan. Nah, koperasi kekeluargaan artinya setiap anggota koperasi memiliki kesadaran untuk melakukan yang terbaik di setiap kegiatan koperasi dan hal-hal ini dianggap berguna untuk semua anggota dalam koperasi tersebut. Nah, yang kedua adalah asas gotong royong, artinya setiap anggota koperasi harus memiliki toleransi, tidak egois, tidak individualis, serta mau bekerja sama dengan anggota lainnya. Sekian materi saya dan selanjutnya nanti teman Yuditen yang akan jelaskan. Terima kasih atas kesempatan dari teman Sisko. Saya akan dilanjutkan materi yang kedua, yaitu landasan koperasi. Sebagai tulang punggung perekonomian rakyat, koperasi dianggap perlu untuk dibentuk. Maka muncullah landasan-landasan yang patut dipertimbangkan untuk membuat koperasi. Ada banyak landasan yang menjadi pinjangkan. Untuk pendirian koperasi diantaranya. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Jolan Cewenda Sakasi. Lanjutkan materi dari teman de Princewenda, prinsip-prinsip koperasi. Setelah membahas pengertian koperasi, landasan dan asasnya, maka selanjutnya penting bagi kita untuk tahu prinsip-prinsip koperasi. Prinsip merupakan hal yang penting bagi kita, hal yang menjadi panutan atau ideologi sesuatu. Oleh karenanya, prinsip-prinsip koperasi adalah garis-garis yang dijadikan penuntun dan digunakan oleh koperasi untuk mengaplikasikan tuntunan tersebut dalam praktik koperasi. Berikut adalah prinsipnya. Prinsip ke-1, keanggotaan sukarela dan terbuka. Prinsip kedua, pengendalian oleh anggota secara demokratis. Prinsip ketiga, partisipasi ekonomi anggota. Prinsip keempat, otonomi dan kebebasan. Prinsip kelima, pendidikan, pelatihan, dan informasi. Materi selanjutnya akan menjelaskan teman. Akan melanjutkan materi dari teman saya Lambert Bonda. Asas-asas koperasi. Koperasi memiliki ada dua, yaitu asas kekeluargaan dan asas gotong royong.
asas kekeluargaan, artinya setiap anggota koperasi memiliki kesadaran untuk melakukan yang terbaik di setiap kegiatan koperasi dan hal-hal yang dianggap berguna untuk semua anggota dalam koperasi tersebut. Dan hak tersebut asas gotong royong, artinya setiap anggota koperasi harus memiliki toleransi, tidak egois atau individualis, serta mau bekerja sama dengan anggota lainnya. Ya, sekian dan terima kasih. Ya, baik. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya Juliten. Sesuai dengan secara nomor Undang-Undang 1945 serta kronologis perubahannya. Nah, berikut landasan sosial, mental, gotong royong dan setia kawan dalam prosesnya. Seperti prosesnya, koperasi merupakan organisasi yang membutuhkan banyak peran masyarakat. Seperti dalam pengertian koperasi, koperasi adalah organisasi demokrasi ekonomi, mandiri dan berotonomi. Setiap anggotanya bahu-membahu membantu, berbagai, berpendapat dan berdiskusi, mulai dari mendiskusikan organisasi, menyerang, pemasaran, dan membangun usaha anggotanya. Baik, materi selanjutnya melanjutkan teman saya Lambek Bonda. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya Pani Taboni. Pengertian demokrasi, jenis-jenisnya, Pancasila, Lambirel, Serpimpin. Berikutnya landasan Undang-Undang 1945. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, koperasi di posisi sebagai tokoh guru. Perekonomian nasional atas kedudukan koperasi tersebut, maka koperasi dianggap perlu memiliki departemen atau kementerian khusus dalam kabinet. Departemen ini fungsi membawahi urusan-urusan koperasi nasional seperti pengembangan, penduluan, pokok, pembekalan, pembiayaan sampai dengan penanganan hukum sampai apabila terjadi sesuatu